Jadi menurut saya Pak, sebenarnya KUD, kita kembali ke KUD, saya nggak mau mengatakan koperasi, karena koperasi ini banyak yang saya lihat, ya mohon maaf, bukan sebenarnya koperasi dia. Kalau di koperasi itu kan kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Tapi banyak orang mencabut daripada nama koperasi, mengambil keuntungan. Contoh Pak Zadar, ya, itu ada dana LPDP, itu sebenarnya untuk koperasi. Tapi yang memakai siapa? Itu bukan koperasi, itu koperasi-koperasian. Bapak mau tulis di mana, saya siap menunjukkan. Itu KUD tadi nggak ada. Wah, orang sudah ragu kalau KUD nanti nggak bayar. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara tentang peran koperasi Indonesia. Selain untuk menyambut Hari Koperasi 2024, rencana selain ditayangkan wawancara ini juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh koperasi di Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sarikat Bangun. Beliau adalah Ketua Puskut Sumatera Utara. Apa kabar Pak Sarikat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Pak Sarikat sudah lama aktif berjuang di koperasi, pernah menjadi anggota DPRD Langkat, dan saat ini menjadi Ketua KUD Harta, Ketua di Kompinda Kabupaten Langkat, serta Ketua Puskut Sumatera Utara. Mungkin Bapak bisa mulai dengan bercerita ketika berjuang di koperasi sampai saat ini. Silakan Pak. Saya ini sebenarnya pensiunan PNS saya Pak. Tapi sambil menjadi PNS saya bergabung dengan koperasi namanya KUD Harta di bertempat di Kabupaten Langkat. Sebelumnya pun memang bagi saya tertarik koperasi ini. Dulu saya sekolah di SMEA tahun 60. Di situ pun saya sudah jurusan koperasi. Jadi sangat saya koperasi ini sehingga saya gabung mulai tahun 86 itu sudah bergabung dengan KUD Harta. Tapi posisi pada waktu itu sebelumnya saya hanya jadi sekretaris. Tahun 92 saya sudah menjadi ketua di KUD Harta sampai sekarang kurang lebih berarti kira-kira 30 tahun lah. Dengan ketua KUD yang mengelola KUD ini dianggap mungkin oleh teman-teman berhasil, saya juga diajak gabung dengan Puskut Sumatera Utara. Puskut Sumatera Utara ini saya diterima sebagai wakil ketua 2. Tapi 2 tahun yang lalu saya sudah menjadi ketua umum Puskut Sumatera Utara. Selain itu memang saya sebagai ketua Dekopin Kabupaten Langkat sudah 30 tahun. Nampaknya nggak ada yang menarik bagi orang untuk menduduki ketua. Jadi sampai sekarang saya masih
sebagai Ketua Dekopin Kabupaten Langkat. Itulah sejarah singkat daripada saya bergabung dengan koperasi. Baik Pak, banyak yang mengatakan bahwa koperasi terutama KUD mengalami kemunduran bisnis, kemunduran peran saat ini. Nah, bagaimana cerita dengan KUD dan Puskut Sumatera Utara, Pak? Ya sebenarnya semua KUD ini boleh dibilang bukan udah tiarap semua, Pak. Yang ada beroperasi hanya beberapa KUD saja di Sumatera Utara. Jadi Serdang, Labuan Batu, dan Kabupaten Langkat. Tapi selain itu kita melihat tidak ada bergerak lagi. Tapi saya katakan demikian, itu kan bukti di lapangan. Belum tentu itu daripada pengelola daripada KUD itu. Ya, bukan kita membela ya. Bagaimana kalau kegiatan di Puskut sendiri, Pak? Kalau kegiatan di Puskut ini untuk tahun 24 ini pertama bidang organisasi kita mengadakan revitalisasi terhadap KUD yang ada di Sumatera Utara. Itu di organisasi. Tapi di bidang usaha itu kita buat berencana di dalam perencanaan kita mengadakan kebun, membeli kebun sekitar hektar dengan melepas sebagian aset daripada milik Puskut Utara. Usaha yang ada selama ini ya ada mengedarkan gas yang itu dan sebagai pengedar pupuk, distributor. Di distributor pun kami hanya mendapat yaitu 2 kecamatan 1 kabupaten. Itu pun bukan semua kabupaten dapat, hanya 2 kabupaten yang dapat. Jadi tampaknya di sini ini keberpihakan rejim ini, maaf ya tidak ada kepada koperasi lagi sehingga semakin kabur koperasi ini. Ini keluhan kami di lapangan. Jadi Puskut ini pun sebentar lagi mungkin tidak bisa, sanggup juga mengadakan rapat anggota tahunan kalau tidak ada regulasi daripada yang berkompetensi terhadap koperasi ini. Itu laporan kami, Pak. Baik, tidak ada kebijakan atau pemihakan pemerintah terhadap kegiatan koperasi. Kemudian juga ada pembiaran perdagangan yang bebas sehingga koperasi harus bersaing. Tapi juga ada juga yang mengatakan bahwa manajemen koperasi, Pak, yang tidak sehat itu, jadi artinya karena kepengurusannya banyak yang sudah senior tapi tidak diremajakan dan sebagainya. Nah, menurut Bapak apa yang paling berperan terhadap kemunduran koperasi terutama KUD ini, Pak? Jadi kalau saya lihat selama saya ikut di dalam koperasi ini, kenapa saya katakan tadi keberpihakan daripada rejim? Karena bagian coupling daripada koperasi itu sendiri dimakan oleh pihak lain. Contoh, dulu waktu Presiden Soeharto itu pupuk itu sekalian menampung padi itu hak daripada KUD, sehingga KUD ini memang hidup menampung padi dia, menjual padi dia, menyalurkan pupuk dia. Jadi dengan sendirinya gudang-gudang itu berfungsi semua. Sekarang gudang itu sudah jadi kandang lembu, kandang kambing, karena nggak ada pupuk disalurkan. Begitu KUD yang hidup meminta untuk distributor pupuk, dia harus mohon kepada PT. Kan janggal sekali, Pak.
PT itu berbeda dengan KUD. KUD itu usaha bersama. Kalau kita lihat pasal 33 ayat 1 itu, kami dari KUD ini nggak dari situ. Tapi orang sudah menyuruh kita bermohon kepada PT. Sedangkan definisi PT dengan KUD ini kan sudah jauh beda. KUD ini adalah usaha bersama, beranggotakan orang. Tujuannya pun mensejahterakan anggota. Tidak mengejar keuntungan semata-mata yang sangat banyak begitu. Itu di situ sebenarnya harus jelas mengetahui tentang koperasi. Itu lapor. Apa dampaknya ketika koperasi ini tidak atau KUD ini tidak dimanfaatkan sebagai distributor pupuk lagi, Pak? Karena tadi ada tapi jumlahnya kecil sekali. Ya, jadi dampaknya kalau bukan lagi KUD yang menangani pupuk, ini KUD ditangani oleh PT. PT itu maaf cakap sebagai kapitalis. Kita kan sesuai dengan undang-undang kita, undang-undang dasar itu. Kapitalis itu musuh. Kalau kami bilang, saya masih dibilang sebagai ketua Puskut, saya bilang itu musuh. Ada satu contoh Pak Zadono, saya contohkan ya. Saya itu ketua KUD Harta pada tahun 95, bisa memegang gardu PLN satu daerah, Kabupaten Langkat. Itu semua karyawan itu dari kita, dari KUD. Tapi ada peraturan lagi baru, bahwa koperasi itu nggak bisa lagi kepada PLN, yang megang PT. Jadi KUD bermohon kepada PT. Di situ jauh kali sudah Pak. Jauh. KUD tadi. Memang pengelolaan di lapangan tidak baik, tapi dihantam dengan peraturan regulasi yang menghantamkan. Jadi unsur lebur lah. Unsur ditambah lebur lah. Apa yang Bapak harapkan ke depan, terutama terhadap pemerintahan yang baru nanti? Kalau memang bisa kami menyampaikan harapan, sebenarnya tidak sulit. Ini mudah sekali. Asal ada saja angin, signal yang bagus dari presiden yang terpilih, yaitu rejim yang baru ini mengatakan, hidupkan koperasi ini, kembalikan kepada hak-hak koperasi itu, hak yang sebenarnya. Contohnya tadi, menyalurkan pupuk, menampung padi. KUD yang bekerja sama dengan bukan PT. Sekarang Bapak Sadono tahu, Bulog itu berisi di Bulog itu. Kita nggak ngerti. Kita, Pak. Saya sebagai ketua Puskut masih tetap komplain ini. Tapi kalau nanti lagi di koperasi, ya saya diam saja. Nah, jadi harapan kita sedikit saja itu keberpihakan daripada presiden terpilih dengan bahasa kembalikan hak daripada KUD, koperasi yang di lapangan, yaitu menyalurkan pupuk sekalian menampung hasil panen. Itu sudah hidup semua, seluruh dari Sabang sampai hidup lagi gudang-gudang itu, Pak. Yang terjadi sekarang sudah lama tidak aktif, kemudian gudang-gudangnya sudah jadi kandang sapi atau kandang kambing. Seandainya itu diberi kepercayaan lagi, kira-kira seperti apa, Pak? Pengurusnya kan juga sudah banyak yang bubar ini, Kemudian kami ini bersikap menyongsong harapan tadi, kami kan buat program revitalisasi. Kami akan satu pelajari ini kenapa tutup kantornya, siapa pengurusnya. Nah, kita mulai bentuk lagi, kan mudahnya membentuk koperasi itu. Jadi kita bangkit kembali, kan judul Bapak pun jatuh bangun.
luar biasa. Salah satu indikasi koperasi yang sehat itu adalah koperasi yang bisa melakukan rapat anggota tahunan. Nah, sekarang berapa dari KUD yang ada yang masih rapat tahunan dan Puskut sendiri, kalau RAT sekarang sisa hasil usahanya bisa mencapai berapa? Nah, jadi begini, sebenarnya KUD yang mengadakan rapat anggota tahunan sudah sedikit sekali. Kalau dibuat persennya tak sampai 5% lagi pun yang mengadakan. Karena salah satu anggaran dasar kita, anggaran rumah tangga kita, peserta daripada rapat Puskut ini raknya adalah yaitu KUD yang mengadakan sudah rapat anggota tahunan. Tapi kalau itu kita terapkan pada saat ini, maka peserta rapat kita, maka ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini kan di luar daripada sudah anggaran rumah tangga dan anggaran dasar. Setiap yang pernah jadi ketua KUD, walaupun dia belum rat, kita ikutkan sebagai peserta sekitar 20% dari jumlah anggota, yaitu 374 anggota. Maka kita tetap mengadakan rapat anggota tahunan. Jadi menurut saya Pak, sebenarnya KUD ini, KUD, kita kembali KUD, saya nggak mau mengatakan koperasi, karena koperasi ini banyak yang saya lihat, ya mohon maaf, bukan sebenarnya koperasi dia. Kalau di koperasi itu kan kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Tapi banyak orang mencabut daripada nama koperasi, mengambil keuntungan. Contoh Pak Zadornya, itu ada dana LPDP. Itu sebenarnya untuk koperasi. Tapi yang memakai siapa? Itu bukan koperasi, itu koperasi-koperasian. Bapak mau tulis di mana, saya siap menunjukkan. Itu KUD tadi nggak ada. Wah, orang sudah ragu kalau KUD nanti nggak bayar. Nah, inilah sakit sebenarnya orang duduk di KUD di koperasi. Jadi lama-lama nanti orang malu pun duduk di koperasi. Karena dia yang ini menjijikkan. Ini yang mau kita tantang. Itu mau kita berikan kepada Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 1 tadi. Jadi kalau berdebat selalu kita kedepankan. Terima kasih Pak. Baik, justru ini menarik menurut Pak Sarikat. Yang koperasi-koperasian bentuknya menggunakan koperasi, tapi semangatnya bukan semangat koperasi. Ini bisa diberi contoh-contohnya, Pak. Nah, ya, contohnya dulu. Ini ada di lapangan menamakan koperasi, namanya CU, CU, kredit union. Itu mengedarkan uang, berputar dulu. Kami keberatan, saya keberatan. Serikat Bangun dua Sumatera Utara, ketua Dekopin kebetulan keberatan pakai nama. Kemudian ada lagi di Dinas Koperasi Sumatera Utara itu kan Dinas Koperasi dan UMKM, UKM itu pun nggak bisa, nggak sama gennya itu Pak Sadono, nggak sama, beda. Kalau nggak bikin saja satu di Jakarta itu Menteri Koperasi, bikin lagi Menteri UKM, bikin lagi Menteri CU, jangan digabung. Kampung nama Tiga Kerenda itu kampung, tapi ada nama Lengga itu semut Pak, beda dia. Ya, 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 ya. Nah, baik. Nanti kita bahas mengenai apa pemisahan antara koperasi dan UKM. Tapi yang tadi, yang namanya koperasi, tetapi sebenarnya apa Pak? Seperti mungkin mirip bank gitu ya. Nah, kenapa mereka pakai nama koperasi? Nah, di sini kenapa orang PT menyalurkan pupuk? Di mana undang-undangnya itu? Siapa yang membuat itu? Nah, Bapak, ya jangan terlalu ekstrim sekali saya nanti. Itu berarti yang menyuruh seperti itu.
Jadi dipinggirkan ini Pak Zadron. Dipinggirkan. Ada di desa dibuat BUMDes. Apa itu BUMDes? Coba, BUMDes. Di sini dikasih duit. Kau dia nggak ditawari. Sakit kali sebenarnya. Bisa itu. Saya mau tanya yang tadi, yang union tadi ya, kredit union tadi, yang bentuknya koperasi tapi seperti kegiatannya seperti bank. Nah, kenapa mereka memilih bentuk koperasi? Kenapa tidak di dalam bentuk seperti BPR saja? Nah, ini dia mencari perlindungan, Pak. Mencari nama. Dia bikin koperasi itu mungkin itu dia di lapangan itu aman. Kalau panggilan masyarakat di lapangan itu koperasi katanya. Jadi dianggap itu. Padahal kalau koperasi, orang Kaudi ditanya, orang koperasi ditanya, itu rentenir. Kan jauh beda itu. Rentenir itu kapitalis. Nggak ada tujuan sama. Dan Kaudi ini hasilnya pun cuma bisa hasil usaha. Kita kedepankan pelayanan. Itu Pak Sarikat, saya kira sudah jelas bahwa ada bisnis perbankan, walaupun disebut rentenir tadi oleh Pak Sarikat, tapi menggunakan nama koperasi. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah Bapak supaya dipisahkan antara koperasi dengan UMKM atau UKM, karena itu menterinya nanti dibedakan. Menurut Bapak bedanya apa Pak ini antara koperasi dan UKM ini? kita memisahkan itu harus kita baca definisi. Kalau definisi daripada koperasi itu mensejahterakan anggota, pendapatannya sisa hasil usaha dibagi untuk bersama. Dia itu one man one food, satu orang satu suara. Besar badan, kecil badan, pincang kaki, tidak pincang, haknya sama. Tapi UMKM itu beda. Dia itu adu modal, Pak. Itu apalagi PT, itu adu saham. Siapa saham pengendali? Kalau kita nggak ada pengendali, Pak, sama semua. Kalau tanya sipit pun bisa jadi pengendali kalau idenya bagus. Pak. Kolektif. Nah, kolektif kolegial. Jadi itu ada 5 umpamanya. Ini kolektif kolegial, nggak ada. Ketua itu mempunyai peraturan tersendiri, tidak ada itu. Nah, itu kelebihan daripada koperasi ini. Apakah bisa seumur ini dikembalikan seperti dulu? Ya belum tentu, walau belum juga. Itu dia laporan kami, Pak. Terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Haji Sarikat Bangun, Ketua Puskut Sumatera Utara, yang sudah menyampaikan banyak aspirasi. Mudah-mudahan didengar oleh pengambil kebijakan, terutama di pemerintahan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Bangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi